Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Rancanganku bukanlah rancanganmu, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8. Sahabat Iktus, sebuah pertanyaan yang sering terlontar yaitu, mengapa Tuhan tidak bertindak seperti yang kita inginkan? Padahal pertanyaan yang seharusnya muncul adalah, mengapa kita tidak bertindak seperti yang Tuhan inginkan? Ketika Tuhan merancangkan masa depan kita, Dia hanya merancangkan yang baik untuk terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada sedikit pun rancangannya yang buruk mengenai kita. Pilihan terbaik kita adalah hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini untuk memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya selama mereka tertawan di Babel sesudah zaman Yesaya. Umat Tuhan tidak dapat melepaskan diri dari pertanyaan, mengapa harus berada di pembuangan? Mengapa harus mengalami situasi yang sulit? Ini menunjukkan keterbatasan manusia memahami rancangan Tuhan. Adapun Nabi Yesaya menguraikan rancangan Tuhan demikian. 1. Rancangan Tuhan membawa kepada pertobatan. Ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 dan ayat 7 menunjukkan perbedaan mendasar antara rancangan Tuhan dan rancangan manusia. Rancangan manusia bergerak menjauhi Tuhan, sedangkan rancangan Tuhan membawa seorang berbalik, disebut bertobat dan kembali pada Tuhan. Rancangan Tuhan bagi Israel adalah untuk kebaikan, meskipun ini adalah sebuah rancangan yang di dalamnya ada penderitaan, yakni penawanan ke Babel. Tuhan menginginkan agar mereka mencari Tuhan dan berseru hanya kepadanya. 2. Rancangan Tuhan memberi keberhasilan. Ayat 10 dan ayat 11. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Menyatakan keberhasilan dalam rancangannya. Ada banyak hal yang tidak dimengerti oleh Israel ketika Tuhan membuang Israel ke Babel. Ia menyampaikan firman-Nya mengenai datangnya penyelamatan dari Allah kepada umatnya. Firman-Nya membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Inilah janji keberhasilan atau kelimpahan di dalam rancangan Tuhan. 3. Rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Ayat 12 dan 13. Bangsa Israel tetap harus menjalani masa sulit dalam pembuangan. Namun mereka dapat menghadapinya dengan cara pandang yang berbeda. Bahwa akan tumbuh pohon sanobar ganti semak duri, pohon murad ganti pohon kecubung. Dan ini akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Mengapa mendatangkan damai sejahtera? Karena tujuan dari penderitaan yang Israel alami di tempat pembuangan adalah agar mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah pergumulan hidup yang kualami telah membawaku kepada pertobatan? Percayakah aku bahwa Tuhan merancangkan keberhasilan dalam hidupku dan bukan kecelakaan? Dapatkah aku memahami bahwa rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagiku sehingga aku dapat menjadi berkat? Tuhan Yesus, hal yang kurindukan adalah menjadi semakin dekat denganmu dalam setiap persoalan hidup yang kualami. Karena aku percaya bahwa tanganmu senantiasa menuntunku
untuk mengalami keberhasilan demi keberhasilan sesuai dengan janji-Mu. Bahkan aku bersyukur bahwa Engkau merancang masa depanku bukan hanya untuk hidup bagi diriku sendiri, melainkan bagi orang lain dan bagi bangsa-bangsa. Berikan padaku mata untuk melihat peluang menjadi berkat di tengah-tengah penderitaan yang aku alami. Amin. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang mengerti rancangan Tuhan terhadap dirinya dan melangkah untuk menjalaninya.